Anak-anak Babu Salam, untuk terhindar dari penularan COVID-19, jangan lupa mencuci tangan sesuai aturan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 2 MI Babu Salam OSAO. Nah adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran fikih. Minggu lalu kita sudah selesai membahas mengenai bacaan dan gerakan sholat fardu. Nah pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai hikmah dari sholat fardu. Nah hikmah dapat diartikan pelajaran yang baik atau manfaat yang diambil dari sebuah kejadian atau peristiwa. Sebelumnya adik-adik silakan buka buku LKS-nya di halaman 34. Nah kira-kira seperti apa ya hikmah sholat fardu ini? Mari kita mulai. Nah adik-adik, sebenarnya hikmah dari sholat fardu ini ada banyak ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa saja. Nah hikmah yang pertama dari sholat fardu adalah melepaskan kita dari segala keraguan dan menambah tebalnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita melaksanakan sholat fardu dengan ikhlas, maka segala keraguan dalam hati akan hilang dan menambah kepercayaan diri untuk selalu beribadah kepada Allah. Hikmah sholat fardu berikutnya adalah menjadikan diri tidak mudah terpengaruh terhadap tipu daya dunia. Nah adik-adik, jika kita melaksanakan sholat fardu dengan baik, maka kita tidak akan mudah terpengaruh terhadap tipu daya dunia. Sebagai contoh, seperti saat ini sedang maraknya game online di gadget. Nah jika adik-adik tekun melaksanakan sholat fardu, maka adik-adik tidak akan terpengaruh dengan dunia, yaitu untuk bermain game berlama-lama dan meninggalkan sholat fardu. Paham ya? Nah, hikmah sholat fardu berikutnya adalah menjadikan hati menjadi tenang, tentram, tahan dan tangguh, serta ulet dalam menghadapi segala sesuatu. Hikmah dari sholat fardu berikutnya adalah pikiran menjadi tajam dan cerdas. Nah, pada saat kita melaksanakan sholat fardu, gerakan dari sholat fardu ini akan membuat peredaran darah di tubuh kita menjadi lancar, terutama pada posisi sujud. Nah, pada saat posisi sujud, jantung lebih tinggi dari otak, sehingga jantung lebih mudah memompa darah menuju ke otak dan membuat peredaran darah di otak menjadi lancar. Nah, keadaan ini membuat otak berpikir lebih cerdas dan lebih tajam. Paham ya? Hikmah dari sholat berikutnya adalah amal kita akan lebih sempurna dan usaha kita akan lancar. Nah adik-adik, jika kita mengerjakan sholat dengan baik, maka amal perbuatan kita akan dihitung dengan sempurna. Nah nanti di akhirat, amalan yang paling pertama dihitung adalah sholat. Jika sholat kita baik, maka amalan-amalan kita yang lain pun akan dihitung. Tetapi apabila sholat kita buruk, maka amalan-amalan baik kita yang lain tidak akan dihitung. Paham ya? Hikmah sholat fardu berikutnya adalah mencegah manusia melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Nah, perbuatan mungkar artinya perbuatan yang buruk atau keji. Nah, jika kita melaksanakan sholat fardu dengan baik, maka kita enggan untuk melakukan dosa atau perbuatan mungkar. Seperti yang tertulis pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Paham ya? Nah adik-adik, hikmah sholat yang terakhir pada materi ini adalah memelihara manusia tetap pada ajaran yang diliputi rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jika kita melaksanakan sholat fardu dengan baik, maka Allah akan selalu meridhoi kita dan kita selalu berada pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Nah adik-adik, materi kali ini sudah selesai. Sekarang tugas adik-adik adalah mengerjakan soal ini. Soal ini dikerjakan dengan baik kemudian dikirim ke WA Pak Sawal. Ingat, batas pengiriman tugas hanya sampai jam 8 malam. Tetap semangat dan selalu ceria. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.